Oh, jadi tadi sempat saya singgung mengenai regresi sederhana. Nah, juga saya singgung di sela-selanya mengenai regresi berganda. Nah, kita masuk sekarang regresi linier berganda. Perlu diingat lagi bahwasanya yang kita cari adalah uji model. Nah, kita masukkan angka-angka nanti hasil perhitungan SPSS-nya. Nah, kalau sederhana, Y sama dengan A tambah BX. Nah, sekarang regresi linier berganda. Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2 tambah N. Nah, berarti artinya apa? Y-nya tetap 1, X-nya ada banyak. Ya, ini cuma X-nya ada 1 dan Y-nya 1. Maka disebut dengan sederhana atau simple. Ya, ini berganda. Ya, berganda. Oke. Kan? Nah, ini peta yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, ini tugasnya tapi tidak usah lah ya. Kita bahas teorinya saja dan langsung prakteknya. Secara teori, regresi berganda adalah pengembangan dari regresi sederhana yang saya bilang ada canggih. Ya, ada canggih itu apa? Canggih itu adalah lebih detail ya, lebih komprehensif. Nah, kenapa ujian namanya ujian kompre ya? Karena komprehensif, keseluruhan, utuh ya. Apa yang diuji? Uji teori akuntansi, PA1, PA2, dan tentang skripsi itu sendiri. Makanya yang disebut dengan ujian kompre, bukan ujian skripsi. Kemudian variabel X-nya. Ya. Variabel X-nya lebih dari satu ya. Ada X1, X2, dan X3, dan sebagainya. Oh, saat kita skripsi gimana? Ya, tergantung pengujinya, tapi biasanya waktu saya S1 sama S2 pun X, X-nya ada minimal 2 ya, dan Y-nya 1. Nah, banyaknya variabel X ke Y akan menciptakan berbagai hubungan langsung. Nah, apa itu maksud dari hubungan langsung dan tidak langsung? Mari kita gambarkan seperti ini. Saya hapus dulu. Kalau dia kalau digambarkan ya, nah seperti ini. Ini Y, ini X. Ini kalau sederhana. Kalau dia berganda gimana? Nah, ada 2. Ini gambarnya. Jadi ini langsung ke sini, ini langsung ke sini. Nah, itu disebut dengan parsial, individual. Kalau bersama-sama gimana? Atau simultan, berarti ini. Nah, ini dia untuk ke sini. Dia bersama-sama berarti kalau simultan namanya adjusted R square ya, yang telah kita bahas di sesi sebelumnya. Seperti itu. Nah, ada juga istilahnya moderator ya. Di awal-awal sudah saya bilang bahwasanya ada variabel namanya variabel moderator. Nah, ada X1, X2. Nah, di sini variabel moderator dan di sini Y-nya. Dia ke sini dulu, nah baru ke sini ya. Dia melewati moderator dulu gitu ya. Dia boleh nggak ke sini dulu? Boleh, tapi itu hanya mencari nilai signifikannya ya. Tapi kalau untuk mencari hipotesisnya, dia harus melewati dulu ke M dulu gitu ya. Ini rumit nih gambarnya. Nah, lagi X1, X2, ini M, ini Y. Nah, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, seperti itu ya. Boleh nak ke sini? Boleh. Tapi lebih banyak jadinya semakin rumit judul yang rekan-rekan buat atau kembangkan, maka panahnya akan semakin banyak dan rumusnya akan semakin banyak. Susah enggak? Ya, kalau memang itu tujuannya untuk menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif, lebih mantap, ya nggak apa-apa. Karena nantinya akan dijadikan jurnal ya, akan dipublikasikan atau dipublis. Kemudian akan dicari signifikannya. Apa itu signifikan? Ya, itu sig titik ini ya. Kalau dia yang kecil dari 0,05 berarti sig alfa namanya ya.
Sig alfa. Alfa seperti ini. 0,05. Ini sedikit pengantar untuk regresi berganda. Bisa dibaca saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia saya bilang tadi. 2 variabel bebas atau 3 variabel bebas. Ya. Seperti ini jadinya. Ya. Nah, kemudian ini lebih kompleks ya. Ini sudah saya singgung tadi. Kemudian juga ada asumsi dasar. Asumsi apa? Normalitas, multikolinearitas, hetero, autokorelasi. Tapi kita tidak kita singgung ini tapi tetap sebagai pengetahuan saja bahwasanya ada yang harus diluluskan lagi ya sebelum kita menggunakan uji T. Jadi kan sederhananya kita uji F dulu gitu ya. Uji R kuadrat, uji F, dan uji T. Nah, sebelum itu, sebelum tiga ini harus ada lulus uji ini lagi ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai pengenalan saja. Bahwasanya ada loh yang lain. Tapi tidak perlu khawatir karena telah diakomodir oleh SPSS atau yang lain. Kayak R, kayak Smart PLS gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau menggunakan cara manual ya. Ada pertama kita model kita ini ya, yang kita cari ini. Nah, cara icebreakernya mencairkannya adalah kita buka satu persatu dulu. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya, caranya gimana? Berarti jumlahkan dulu, buat tabelnya dulu ya. Tabelnya nanti kita bahas di Excel-nya. Nah, ini persamaan kalau lebih dari dua. Jadi kalau X-nya itu 3 ya. Dan begitu seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini langkah-langkahnya sudah saya berikan ya yang ada di Microsoft Word. Tinggal ikuti saja nanti bagaimana tahapannya. Oke. Yang jelas kita adalah kalau cara manual ya, kalau cara oh, pakai Excel atau cara pakai SPSS cukup yang sesuai dengan Word tadi aja. Oke. Tetap ada uji R kuadrat, uji F, uji T, dan uji hipotesis ya. Nah, jika ada dummy, nah ini kita lewati saja, tapi cukup sebagai pengetahuan saja, bahwasanya dummy itu apa sih? Ya, dummy itu adalah variabel boneka ya, seperti jenis kelamin. Kita kita anggap jenis kelamin kan laki-laki dan perempuan, tapi laki-laki ini atau perempuan ini tidak bisa dibaca oleh sistem, jadikan satu, jadikan dua. Ya. Agama Islam jadi satu, Kristen dua, gitu ya. Nah, perubahan kebijakan pemerintah gitu juga ada berubah satu, tidak berubah nol seperti itu. Itu aja kita jadikan. Maka kalau dirumuskan seperti ini jadinya. Nah, ini kolom value tadi, kolom isi value-nya yang saya buktikan tadi ya. Kalau satu tekan add. Nah, kalau ingin mengulang lagi lihat di video yang telah saya upload. Atau nanti saya buktikan lagi ya. Bagaimana caranya. Nah, regresi ada juga non-linear ya. Non-linear telah kita pelajari di matematika ekonomi. Nah, seperti ini. Ini hanya teori saja, tapi kita jarang ini ya. Jarang sekali di akuntansi. Kita cukup linear saja. Nah, seperti itu. Nah, uji hipotesis jangan lupa ada ketentuannya. T hitung ya harus besar dari T tabel ya. Kemudian, tapi secara otomatis jika signifikan telah di bawah 0,00, secara otomatis T hitung ini akan ikut saja, mengikuti aja gitu ya. Kemudian uji F, ya uji F tadi, F hitungnya bisa dilihat dari sig titik juga boleh atau F hitung lebih besar dari F tabel seperti itu. Dan ini nah, arahnya positif atau negatif. Kalau positif berarti sama-sama naik, sama-sama turun. Kalau negatif
ada naik X-nya dan Y-nya turun. Ini pengantar saja sebelum. Nah, ini salah satu contohnya kita buktikan menggunakan Excel ya. Nah, ini saya contohkan dengan data yang ini ya. Nah, kalau menggunakan cara manual, buat tabel seperti ini dulu, kemudian pangkat 2 dari X1-nya, X2-nya seperti itu juga, dan X3-nya ya. Ini cukup X-nya cuma 2 ya. Kemudian buat tabel seperti ini ya. Kemudian masukkan ke dalam rumus, nah rumus ini ya. Masukkan ke dalam rumus ini yang telah saya bagikan di link. Seperti itu. Oke, ini kalau kita buktikan pakai Excel ya. Nah, jadi judul soal nanti atau judul skripsi contohnya seperti ini. Pengaruh mata kuliah statistika dan bahasa mata kuliah bahasa Indonesia terhadap nilai skripsi ya. Nilai mata kuliah skripsi di akhir semester mahasiswa itu sendiri gitu ya. Ada ngaruh nggak gitu ya? Karena statistika ini untuk membuat skripsi juga, bahasa Indonesia juga untuk membuat skripsi juga. Jadi mata kuliah ini sangat diperlukan agar skripsi rekan-rekan semua itu bagus gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara menggunakannya? Menggunakan kita buktikan ya. Nah, A-nya adalah 66 gitu ya. Nah, B-nya adalah 82314. Kita buktikan dengan ini cara manual atau menggunakan Excel, tapi Excel lain kita juga bisa. Nah, data analis, regression. Nah, gitu ya. Kemudian input rank-nya adalah X-nya. Nah, ini X-nya. Oh, bukan. Ini X-nya. X-nya. Dan di blok juga Y-nya. Y-nya seperti ini. Nah, dengan data tetap kita taruh di sini saja. Nah, normalnya kita melihat normal nggak datanya. Kita lihat ya. Kapan dikatakan normal? Yaitu datanya besar dari 0,05 sticknya ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini normalitas data. Datanya kalau kita gariskan, mana garisnya ini? Dia harus sesuai dengan trend line. Data normal adalah data yang tidak jauh dari garis ini ya. Berarti dapat dikatakan datanya normal. Tidak ada di sini, tidak ada di antara 100, 110, tidak ada. Oke, kita buktikan nilai A-nya tadi kalau pakai intercept, A-nya intercept ya. Nah, ini 660506. Oke, sama ya. Sama angkanya. Kalau menggunakan cara lebih cepat ini, bos ini ya. Kalau pakai manual seperti ini, kita buat dulu tahapan 1, langkah 2, langkah 3. Kalau menggunakan SPSS, menggunakan data analis yang ada di Excel, cukup 5 menit saja. Tidak sampai 5 menit tadi ya. Nah, ini A-nya, ini X1, BX1, ini BX2. Jadi persamaannya sudah kita peroleh. Kita buat persamaannya Y sama dengan, kita pakai ini aja. Nah, ini kita tambah, aja dulu. Arahnya, nah ini BX1, 1. Nah, kemudian, nah minus ya, berarti kita kasih di sini minus. Karena ini plus, kita kasih ini plus. Jadi persamaannya Y sama dengan
A tambah BX1 tambah BX2 sudah kita peroleh. Oke, berarti kita buka Word tadi. Kan hipotesis regresi liniernya yang mana ini? Sudah saya buat ini ya. Total ini 8. Nah, ini dia. Jadi pertama adalah mengembangkan hipotesis untuk regresi berganda. Nah, kalau dia X-nya 2, kalau X-nya 2 berarti hipotesisnya juga 2, ya. Hipotesisnya juga 2. Apa hipotesis pertama? Yaitu mata kuliah statistika. Yang kedua apa? Mata kuliah bahasa, ya. Maka kita lanjut setelah kita buat mengembangkan hipotesis, selanjutnya kita hasil hipotesis. Hasil hipotesis adalah memasukkan angka ini ke SPSS. Angka yang ada di sini ke SPSS ya. Kita kopikan, Ctrl C, kemudian ke SPSS. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Ini dibuat statistika bahasanya gitu ya. Kalimatnya seperti ini dan ini ya. Tiga buah ini. Nah, apa lagi selanjutnya yaitu analis, regression, linear. Nah, ingat yang kita fokus ke sini dulu, statistika bahasa skripsi. Nah, dependennya apa? Y ya, nilai skripsi. Nah, ini kita blok 2, kita masukkan ke independen. Nah, tekan OK. Kita lihat outputnya. Nah, sama ya, 66,501 dengan Excel tadi. Nah, ini dia sama. Kalau kita bulatkan, dia juga akan menjadi 51. Oke, sama ya, 66,051. Kemudian 8321. Cek. Nah, ini sama 823 dan minus 664. Oke, kita fokus ke sini. Modelnya berarti kita sudah dapat angkanya. Uji modelnya sudah selesai. Nah, kita kopikan ke sini. Dan seperti ini. Ya. Nah, berapa ajuste R square-nya? 0,477. Artinya X1, X2 atau nilai bahasa dan nilai statistika mempengaruhi sebanyak 47% eh, nilai skripsi. Ya. Nah, kalimat seperti ini. Oke. 0,477 itu maksudnya adalah 47,7% mempengaruhi oh, variabel Y. Sisanya 53% dipengaruhi oleh faktor lain ya. Atau apa? Bisa jadi nilai PA1, PA2 gitu ya. Nah, itu adalah faktor lain. Nah, nilai Y-nya telah kita temukan. Tunggu. Itu cara membaca yang tabel ini, model Sumari ya. Nah, kita ANOVA B. ANOVA B adalah uji F ya. Uji F hitungnya berapa signya? 0,02. Artinya kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya apa? Model kita yang Y sama dengan A tambah BX tadi boleh lanjut uji T. Berarti uji F kita telah lulus dan kita lanjut uji T. Maka kita lanjut menggunakan tabel ini. Ya. Tabel ini kita lihat A-nya sudah tahu. Nah, maka kita fokus ke garis ini ya. Nah, di sini dan dua baris ya. Baris kedua.
Kita lihat arahnya yang mana. Nah, arah ini ya. Nah, ini arah. Berarti ada nilai positif 1 dan nilai negatif 1. Seperti itu. Kemudian lihat ininya. Statistika berarti H1 ya. H1. Nah, hipotesis 1 ya. Seperti ini. Dia nilai 0,01 dan lebih kecil dari, nah ini dia 0,01. 0,01. 0,01 berarti di sini. 0,01 lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? H0 diterima, H1 ditolak. Atau apa? H0 ditolak, H1 diterima. Nah, kesimpulannya adalah yang di stabilo ini. Ini ya. H0 ditolak, H1 diterima. Artinya apa? Ada pengaruh. Nah, nilai mata kuliah. eh, ada pengaruh mata kuliah statistika terhadap mata kuliah skripsi. Ya, tentu saja. Karena untuk membuat skripsi itu perlu sekali pemahaman terhadap mata kuliah statistika. Oke, kita lihat hipotesis kedua. Betul nggak mata kuliah bahasa itu mempengaruhi mata kuliah skripsi gitu ya? Oke, kita cek hasilnya di garis ini. Yang ini ya. Kita lihat 0,58. Nah, seharusnya adalah di bawah 0,05. Ini dia. Ternyata gimana? Dia lebih besar dari 0,05 gitu ya. 0,05. 0,058 lebih besar dari 0,05. Nah, yang di stabilo hasilnya HO diterima, H1 ditolak. Apa maksudnya itu? Nah, ini kita kembali ke atas, artinya ini yang diterima berarti ya. Berarti kalimatnya tidak ada pengaruh mata kuliah bahasa terhadap mata kuliah skripsi. Ya, berarti mahasiswa kita itu kenapa tidak ada pengaruhnya? Berarti dia sudah pintar bahasa itu sendiri atau dia tolong buatkan sama orang lain gitu ya. Ya nggak tahu. Yang jelas kita menemukan seperti ini. Berarti tergantung dari responden kita lagi. Kenapa tidak ada pengaruh gitu ya. Tidak apa-apa, kita hanya membuktikan saja bahwasanya hipotesis kedua kita H0-nya diterima, H1 ditolak. Salah nggak? Nggak salah ya. Padahal Bapak bilang, Pak, saya sendiri bilang bahwasanya inti dari penelitian adalah apa? Siapa ini? Resi, jangan hilang. Oh, tadi dari awal saya bilang kita adalah menolak H0. Ternyata H0 kita diterima. Bagaimana? Ya nggak apa-apa. Itu risiko penelitian seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan ini lagi ke modelnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalimatnya seperti ini. Ini untuk uji R square. Tadi sudah saya bahas. Nah, ini kita nilai Y lagi ya. Nah, di nilai Y ini kita fokus ke Y ini aja, ya. Jangan X, ya. Jangan yang X ini dulu. Kenapa? Anggaplah X ini 0, X1-nya 0, X2-nya 0. Setiap yang dikalikan 0, maka hasilnya 0 ya. Bilangan dikalikan 0, hasilnya 0. Berarti hanya tinggal 66,51. Apa maksudnya? Yaitu nilai Y 66051. Jika X-nya 0, artinya Y memiliki arah positif ya. Ini positif. Kenapa positif? Karena dia tandanya, nah ini, tandanya tidak ada negatif di depannya. Kalau ini ada negatif ya. Nah lagi, memiliki arah positif atau searah. Artinya apa? Jika nilai Y naik, maka nilai X juga naik. Jika nilai skripsi naik, skripsi ya, maka mata kuliah statistika dan bahasa juga ikut naik. Ya, juga ikut naik. Dan begitu sebaliknya. Apa itu sebaliknya? Jika skripsi turun, maka mata kuliah bahasa dan statistika juga ikut turun. Sebesar berapa? 66,05 satuan. Seperti itu. Itu cara membaca model ini. Ya. Kemudian variabel X1 lagi ya. X1 sudah kita dapat 0,823. X2 berapa? Minus 0,664.
Gimana cara bacanya? Arah variabel X1 adalah positif atau searah dengan nilai 0,823. Artinya apa? Jika X1 naik, jika mata kuliah pemahaman mata kuliah statistika naik, maka nilai skripsi atau variabel Y naik sebesar 0,823 satuan. Kemudian kita bahas lagi X2. Apa itu X2? Yaitu X2 tadi bahasa ya, mata kuliah bahasa. Dia negatif. Kita menemukan negatif. Apa maksud negatif? Itu berlawanan. Berlawanan itu jika apa? Kita lihat dulu. Nilainya berapa? 0,664. Artinya jika X2 naik, maka Y turun sebesar 0,664. Jika seseorang paham terhadap mata kuliah bahasa, bahasa, maka cara nilai skripsinya akan turun. Nah, itu juga sebaliknya. Atau jika X2-nya atau bahasanya turun, secara otomatis nilai skripsinya naik. Itu ya cara cara bacanya. Walaupun itu tidak logis, tapi ini cara logika membaca datanya seperti itu. Nah, kemudian hipotesisnya gimana? Nah, ini dia hipotesisnya. H1 diterima karena setelah kita analisa-analisa, nah ini di bab 4 ya. Nah, tapi kalimatnya di bab 5, saran dan kesimpulan dan saran. Tapi ini masih analisa baru ya, analisa. Hipotesis satunya di diterima, yaitu ada pengaruh mata kuliah statistika terhadap mata kuliah skripsi dengan arah positif. Oke, hipotesis kedua ditolak. Kenapa? Tidak ada, karena telah kita hitung-hitung tadi, tidak ada pengaruh mata kuliah bahasa terhadap mata kuliah skripsi dengan arah negatif. Ya, oke, seperti itu penjelasannya dengan soal yang skripsi. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Ya, kita buktikan lagi. Nah, soal kedua adalah soal latihan kedua adalah PPS. Apa itu? Pengaruh pengungkapan pajak sukarela tersebut dengan X1 ya. Dan teknologi informasi yang bisa dengan website, dengan gadget, dengan gawai, dengan HP gitu ya. Kita gunakan X2, kita tanyakan kepada 5 orang responden yang datang ke kantor pajak ya. Y-nya apa? Yaitu Y-nya ini ketepatan pelaporan pajak ya. Dengan orang sudah sukarela mau nak dia lapor pajak tepat waktu ya. Seharusnya mau karena tidak ada tekanan, tidak ada batasan gitu ya. Seharusnya mau, itu teorinya gitu ya. Kemudian dengan adanya teknologi informasi ya, tidak ada lagi perlu datang ke kantor, orang cuma melapor di HP, di website. Tepat nak pelaporan waktunya gitu ya. Tidak lebih dari tanggal 15 atau 20 gitu ya. Nah, kita buktikan pada 5 orang. Setelah ditanyakan pada 5 orang, dia menjawab kuesioner seperti ini ya. Kita buktikan dulu apakah benar atau tidak. Oke, kita mulai data analis ya, pilih regresi ya semuanya ini. Kita belajar ANOVA nanti ya, korelasi nanti. Nah, kita belajar regresi sekarang regression. Nah, kita okekan dulu. Oke, kita hilangkan. Ini Y ya. Y-nya ini, oke, Y-nya ini, X-nya ini. Oke. Output rank-nya di sini saja, di bawah ini saja. Kita lihat data kita normal, kita centang normal. Ya. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, datanya tidak terlalu jauh dari garis trend line. Ya. Artinya data kita normal. Atau data normal itu kapan? Data normal adalah jika kalau dipakai SPSS ya kita nggak menggunakan SPSS. Jika datanya per sig titik atau nilai sig SPSS-nya sebesar lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data itu normal. Itu ya. Tapi ini kita cukup dengan menggunakan garis trendline saja. Nah, ini dia adjusted R square-nya minus ya. Gak apa-apa. Kita hanya buktikan
Seharusnya karena 5 orang itu belum mencukupi ya, seharusnya 10. Nggak apa-apa. Ini cara membuktikan saja dengan cara data lain. Nah, ini A-nya, ya. Ini B-nya. Ini A-nya ya. Ini A-nya, ini B-nya. Oh, ini BX1, ini BX2. Ya. Y sama dengan A tambah BX1, 1 tambah BX2. Nah, Y sama dengan A-nya berapa? A-nya ini 13, arahnya positif. Nah, ini negatif. Nah, ini negatif juga. Nah, inilah persamaan kita untuk soal ini, ya. Nah, kita lihat signifikannya ini ya. Kalau pakai Excel, signifikan di sini. Besar nggak dari 0,05? Kecil nggak dari 0,5? Nilainya adalah, kalau misalkan ini H1 atau hipotesis 1 ya. H2 atau hipotesis 2 kita bandingkan dengan 0,05. Nah, ini gimana? H1, H2-nya ditolak atau diterima? Nah, ini besar ya. Ini besar, ini besar. Artinya apa kalau besar? Ya, H0 diterima dan H1 ditolak. Begitu juga ini. Yap. Nah, kalau sudah paham, bisa kita cepatkan saja ya. Nah, ini dia cara membuat hipotesis. Nah, kalimatnya tetap menggunakan ini ya. Jadi nanti waktu ujian itu adalah ada 2 di sini sekarang ya. Regresi berganda, regresi linear sederhana. Berarti udah ada contoh 2 soal yang telah saya berikan. Nah, minggu depan ada lagi 1 soal yaitu tentang korelasi. Berarti sudah ada 3 soal. Soal ada 5, pilih 4 ya. Berarti ada 2 lagi soal yang belum saya mau kasih tahu ya. Yang jelas dua sudah saya berikan informasinya. Oke, apa lagi? Nah, ini tadi. Nah, ini di slide PPT ya. Kalau yang secara manual isi aja ini atau di print ya. Isi ini, masukkan ke rumusnya dan buktikan angkanya harus sama dengan yang ada di sini ya. Ada di yang telah saya buat di Excel. Oke, Excelnya sudah akan saya berikan di link atau di WA kalau mau, atau minta ke saya secara Japri juga boleh ya. Oh, yang ingin di absen sudah saya absenkan. Oke, aman itu ya. Oh, tidak apa-apa, sudah saya absenkan. Yang penting paham. Kalau tidak paham silakan Japri atau lihat videonya. Oke, saya rasa itu saja untuk sesi ini. Cukup singkat karena eh, sesi sebelumnya telah saya jelaskan sedikit tentang ini juga ya. Ada pertanyaan? Ya, ada kita minggu depan terakhir untuk persiapan ujian. Jadi sudah 2 soal saya berikan kepada rekan-rekan semuanya. Oh, sepertinya tidak ada lagi ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan virtual ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.